RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Oke, yuk. Atur Om Regi, mau pertanyaannya gimana? Oke, buat mau testimoni ibu-ibu dulu atau mau pertanyaan? dan bapak-bapak, atau gabung bebas. ada yang belum pernah ke RDAY tapi sudah pernah terkabul testimoni. Ada yang mau testimoni dulu? Sudah ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sebelum ke RDAY meraktek? Udah, ibu? Kalau saya nyobain yang cara Mbak Nadia. Udah ada yang terkabul? Mbak Nadia kan pernah bilang. Enggak, udah ada atau belum? Ada satu. Udah ada satu. Ibu maju dulu. Ada lagi ibu-ibu? Maju dulu bu, ke depan. Ibu juga maju dulu bu. Ada lagi ibunya? Maju bu. 5 orang. Ya, ibu udah pernah ada. Bapak ada 5 orang dulu maju. Oke. Bu, duduk di bawah aja lesehan biar adil. Bapak-bapak di bawah juga lesehan. Nah, oke, ibu mulai dari ibu ya. Mulai dari ibu dulu. Oke. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya baru kesini dikasih izin bisa ketemu Pak Haji. Bersyukur banget Pak Haji. Pertanyaannya atau pengalamannya apa? Pengalamannya sih saya pernah lihat Mbak Nadia lagi apa sih streaming gitu ya Pak Haji ya. Katanya yang nyoba harus yakin gitu, yakinnya tuh ngelihat ini sebentar lagi katanya pesawat bakal lewat gitu ya. Itu tapi yakin katanya ya, yakin. Saya iseng-iseng aja Pak Haji. Tapi saya udah ngejalanin beberapa hari gitu ya, kira-kira semingguan mungkin ya, ngejalanin yang sholat subuh sama qobliyah gitu Pak Haji. Ngaji juga gitu. Ke masjid datang sama sodakoh setelah subuh itu Pak Haji. Malam-malam tuh saya sempat ini apa namanya iseng-iseng lihat langit. Kebetulan kan lagi musim hujan, saya kan dari Cikarang ya Pak Haji ya, lagi musim hujan. Saya tuh bilang saya pengen ngelihat bintang gitu ya. Hari pertama tuh saya coba gak muncul-muncul, saya tunggu-tunggu bintang karena gak muncul-muncul. Gak muncul-muncul karena kan memang itu waktu musim hujan kan, kalau bintang adanya cerah ya Pak Haji, saat cerah kan, karena lagi musim hujan gitu. Cuma saya pengen tahu aja terbukti enggak gitu ya, karena saya yakin. Tapi kan Mbak Nadia ini cukup unik, jarang ada yang bisa sama gitu ya. Pas besokannya saya coba lagi tuh, saya bilang gini, pas habis hujan juga gelap itu Pak Haji. Pas saya keluar jam berapa ya, jam 12-an apa jam 1-an kali ya. Terus saya bilang, ini sebentar lagi saya lihat bintang 1, kata saya gitu. Terus saya tungguin aja. Kira-kira 15-20 menit tuh tiba-tiba muncul bintang. Bukan debt collector? Bukan, oh, bintang. Bukan. Tepuk tangan dong. Karena kan di langit. Bintang iya. Di langit. Nah, itu tuh lama-lama tadinya kecil. Lama-lama tuh terang kayak deket gitu Pak Haji. Bintangnya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Terus saya tuh iseng lagi, bener enggak sih, apa saya cuma salah lihat gitu ya, takutnya kan ya. Saya bilang gini, saya lihat sana sini enggak ada tuh, cuma 1 itu doang. Kan kalau langit tuh kan sana sini gitu ya Pak Haji. Terus saya bilang gini, saya mau lihat bintangnya yang banyak kalau bisa 4 apa lebih gitu ya. Sekitar saya tungguin tuh Pak Haji, kan kebetulan depan rumah saya ada gazebo gitu buat orang nongkrong gitu ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak atau anak-anak gitu ya. Saya liatin ke sana sini. Tiba-tiba dari ujung sono muncul 1 kecil gitu.
kerip-kerip, terus dari sono juga lama-lama jadi 5. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Itu aja Pak Haji pengalamannya. Kan ibu manggil Bintang bisa. Iya. Bisa gak ibu nanti pulang dari sini manggil debt collector? Jangan Pak Haji. Oh, jangan. Saya juga takut. Oh, takut. Oh iya. Iya. Atau ibu manggil ayam. Nanti pasti ada ayam lewat nih warna coklat. Oh iya, ayam coklat. Oh, iya. Nanti ada ayam nih warna burik. Oh iya, ayam warna burik. Nanti pasti ada kucing nih. Iya. Tapi yang buntutnya lurus ke atas seperti alat kelamin suami saya ngaceng. Oh iya, oh benar. Gitu. Nah, kalau ibu udah bisa itu latihan. Ibu coba manggil duit. Pasti ada yang masuk ke rekening saya. Pasti ada yang masuk ke rekening saya. Iya. Pasti ada yang masuk ke rekening saya. Nanti masuk. Pasti ada orderan. Pasti ada orderan. Pasti ada orderan. Nanti ada orderan. Nah, kalau orderan udah datang, ibu panggil lagi. Kalau ada orderan. Nah, nanti ibu panggil lagi orderan. Nah, baru besok nilai angka, besok orderannya pasti nilainya 14 juta. Orderannya besok pasti 14 juta. Wah, masuk. Amin. Nih. Nah, besok tingkatin lagi. Jadi saya nggak setuju Pak. Bapak dan Ibu duitnya banyak harus bekerja. Kalau bisa duit datang sendiri, kenapa harus cari duit? Iya. Gitu. Kan ini saya nggak nyari pasien datang sendiri. Apa Bapak dan Ibu tadi malam saya rayu-rayu? Ayo Bu, datang Bu. Pak, ayo Pak, datang Pak. Nanti saya ajarin deh Pak. Ayo, boro-boro. Daripada saya ngajarin ibu dan bapak suruh datang, mendingan saya senang-senang. Ayo datang juga. Jadi intinya, bisa gak mindsetnya dibalik? Jangan ngejar duit, tapi duit ngejar ibu dan bapak. Bisa? Bisa. Jangan ngejar orderan, tapi orderan ngejar ibu dan bapak. Jangan ibu ngejar PO, tapi PO ngejar ibu. Jangan ibu ngejar ayam. Yang ada ayam deketin ibu. Mana ada Pak Haji ayam deketin saya? Kan nanti manggil. Nah, itu datang ayamnya. Nah, manggilnya pakai apa Bapak dan Ibu? Baca Quran. Nah, jadi baca Quran aja. Nanti rezeki ada aja. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu harus ngejar ayam. Nanti lari-lari. Takutnya Bapak dan Ibu nanti jatuh. Yang repot saya juga. Ya kan, Ibu yang jatuh, saya yang sedih. Gitu. Jadi jangan ngejar rezeki, tapi rezeki ngejar kita. Memang orang selalu bangun siang loh, nanti rezekinya dipatok sama ayam. Itu memang istilah orang dulu, karena diucap-ucapin terus, akhirnya berlaku ke cucunya, ke anaknya. Tapi ke neneknya, wow, dia bangunnya selalu pagi. Siapa yang bangun pagi di Indonesia yang kaya raya tajir melintir? Pak Hotman Paris Hutapea. Selalu lihat di TikTok, dia bangunnya selalu jam 00. Nah, coba ibu praktekin. Dia aja bisa, maksud ibu dan bapak enggak? Ya, jadi bangunnya jam 00. Jangan bangunnya jam 4. Jangan bangunnya jam setengah 4. Jangan bangunnya jam 3. Nanti kalau ibu udah kaya raya tajir melintir, ibu bangunnya sesiang mungkin. Kalau bisa jam 11 baru bangun. Jangan udah kaya raya. Ya kan? Nah, sekarang ibu pertanyaannya apa? Ada lagi Pak Haji. Ini yang anak kan, saya punya anak 2 ya Pak Haji, cowok-cowok. Biasanya kan kalau dikasih tahu tuh ngebangkang itu Pak Haji. Kalau kasih tahu tuh, mama, ntar kayak gitu. Kadang kayak ada ngebentak gitu ya. Kalau udah main game kan tahu sendiri ya Pak ya. Udah lupa lah, kan game online ya sama temen-temennya. Pokoknya udah nggak inget lah sama orang tua.
Terus saya ngamalin ilmunya Pak Haji tuh. Tapi sih pernah minta izin di YouTube-nya juga Pak Haji, minta izin buat ngamalin gitu ya. Itu yang pakai itu. Iya, ilmu selangkangan itu Pak Haji dua-duanya. Alhamdulillah kalau disuruh sekarang udah rajin sholat. Kadang saya ajakin ke masjid bangun sering terus. Deketin Mike. Ya, terus sering apa kalau disuruh tuh ya, ini kakak saya coba bikin teh manis dong. Enggak babi bu gitu ya, bikin gitu ya. Tadinya? Tadinya boro-boro Pak Haji, berantem gitu kalau disuruh sekolah aja bangunnya susah banget deh. Setelah ibu udah meraktekin ilmu erdaya apa tuh anaknya bisa nurut? Ilmu selangkangan Pak Haji. Gimana meraktekinnya coba? Ya Gimana? di itu dioles ke ini kita terus diiniin ke mulutnya dikenain gitu sambil ngomong apa? Sambil ngomong gini aja, ya Allah minta ridhonya minta izinnya dengan karomahnya anak yatim RDAY juga gitu kandang embe pimpinan Pak Haji ya Pak Haji Dwi Susanto biar anak saya ini nurut manut gitu ya terus biar nggak terus-terusan main game gitu ya terus rajin ibadah sama nurut gitu ya nggak bentak-bentak gitu ya Pak Haji. Alhamdulillah tuh udah semingguan berubah Berarti kan yang manjur alat kelamin ibu. Betul? Iya. Nah bisa gak ibu kalau ibu setuju nanti saya kasih bonus tunai 10 miliar malam ini. Ibu colek alat kelamin ibu taruh di mulutnya bapak-bapak hari ini. Ini udah pada mangap semua tuh. Tuh udah pada mangap semua tuh. Langsung manjur ya. Iya, kalau ibu setuju kita siapin 10 miliar. Tanda jadi hari ini tunai disaksiin sama tamu-tamu yang ada di sini 10 juta dulu. Nanti di bawah 9 miliar 990 juta. Tuh. Bayangin Bu, mana ada pengobatan ngasih tunai 10 miliar. Ini tanda jadi dulu nih 10 juta. Nggak ada. Nanti turun ke bawah. Hah? Sikat. Iya, jadi ibu buka celana panjangnya, buka celana pendeknya, colek, coelin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mumpung yang datang belum banyak, demi 10 miliar. Nggak nyolekin ibu-ibu, nggak nyolekin ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mau gak Pak? Mau. Tahun depan nih mau. Udah yang itu aja deh Pak Haji. Itu aja buat saya, buat ongkos pulang. Iya sih. Buka dulu cara panjangnya. Buka aja saya kasih 10 juta. Saya dalam yang kedua 10 juta. Nyolek baru tunai kekurangannya 9 miliar 980 juta kekurangan. Aduh. Mantap tuh. Berarti alat kelamin ibu tuh nilai premi asuransinya tinggi banget tuh ya. 10 miliar. Amin Pak Haji. Ya, ada lagi ibu pertanyaannya? Pertanyaannya, oh ya, saya punya suami Pak Haji. Suaminya berapa ekor? 1 lah. Oh 1. Biasanya kan kalau saya ngomong. Deketin mic-nya. Biasanya kalau saya ngomong ya Pak Haji, ngomong pelan juga. Kalau ngomong pelan juga, ngomong baik-baik, nyolot gitu Pak Haji. Suami? Iya. Wow. Nyolot apa sih namanya? Ngegas kalau kata anak saya sampai anak saya ngomong, "Mama, kenapa sih? Kok papa itu kalau ngomong sama kita baik gitu. Kalau mau ngomong sama mama nanya aja langsung ngegas terus." Anak saya yang kecil ngomong gitu.
Pak Haji kan udah perintahin 18 itu loh, nggak boleh marah, nggak boleh ngomongin, nggak boleh apa. Saya cuma ngomongnya ya sebenarnya iya gitu ya, cuma saya bilang mungkin lagi ini kali udah sifatnya, saya gituin tuh. Nah biasanya kalau saya ajak kondangan Pak Haji nggak mau, sampai ribut. Saya sama anak juga kalau kondangan bareng sama anak aja nih bertiga, nggak pernah mau ikut. Tapi pas mau ke sini saya berdoakan, saya kan dari Cikarang jauh ya Pak Haji ya, kata saya ya Allah tolong dong, saya mau ketemu Pak Haji banget gitu, ngejalanin ilmunya udah, tapi kan berguru tapi kan nggak ketemu gitu, gimana ya Pak Haji ya. Cuma nonton doang gitu kan, kangen juga pengen gitu ya ketemu Pak Haji. Sampai kemarin ada yang nyium Pak Haji ya. Siapa? Yang jualan soto ya Pak Haji? Ya. Saking Teh pengen. Usi. Teh Usi. Cium Pak Haji gitu saya. Saya pegang kontol saya langsung ngasih. Iya. Makanya saya bilang ya wajar ya, karena kan kita kan berguru sama Pak Haji tapi nggak ilmunya jalan, tapi nggak ketemu kan gimana gitu ya. Kata saya ya Allah, saya berdoa dulu tuh Pak Haji. Ya Allah, saya minta biar suami saya pikirannya dirubah gitu ya, biar mau ke sini. Iya, alhamdulillah Pak Haji mau ke sini. Suami? Iya. Mau nganterin? Mau. Kok bisa? Nggak Ibu tahu. meraktekin apa kalau boleh tahu? Ya kan saya kan tadinya galak, ya itu pakai ilmu selangkangan. Gimana meraktekinnya? Pas lagi apa? Pas suami lagi tidur. Suami lagi tidur, Iya, terus saya ituin, saya alasannya, Pak, sholat subuh gitu, biar nggak terlalu nyiri. Kan kaget ya, suami saya diolesin ya Pak Haji, kaget ya, gitu. Sholat subuh kata saya gitu, ya. Nah tadinya kan kalau ngomong ngegas terus tuh Pak Haji, terus sekarang rada adem, udah sekitar. Ibu nyoleknya gimana coba biar saya Sama Pak Haji, sama dengan anak saya sama. Saya cuma minta ya Allah, saya bilang biar suami saya nggak galak, nggak bentak-bentak gitu ya, terus biar baik, biar manut gitu ya, biar sayang gitu, biar rajin ibadah gitu. Biasanya kan suka males ibadah Pak Haji, tapi sekarang lumayan. Kadang sholat, kadang enggak gitu. Tapi ke masjid belum mau, tapi suka sholat di rumah gitu. Iya. Alhamdulillah sih udah. Coba ibu nanti ulangi lagi, colek lagi alat kelaminnya ibu, kasih ke mulutnya suami. Iya. Praktekin lagi, ulang-ulang. Bapak berlaku ke ibu, ibu berlalu ke bapak. Ya, jadi praktekin. Kalau bisa sampai 9 kali. 9 kali. 9 kali, manjur banget. Saya nggak keburu 9 kali, soalnya baru 2 kali udah bangun. Oh iya, nggak apa-apa. Besok diulangin lagi. Iya. Besok ulangin lagi. Iya. Ya. Ulangin lagi. Iya. Soalnya mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulen ya. Nanti kalau udah perak, udah susah. Saya lihat sektor lagi pulen-pulen ya. Dah kerjain dah. Tadi kan udah masuk Pak Haji ke sini ya Pak Haji. Yeah. Udah saya ajak masuk tuh, ibu-ibu juga lihat ya. Tiba-tiba mah aku gak enak badan, mau ke mobil aja, katanya gitu. Terus keluar, iya keluar lagi. Gak apa-apa, ntar juga dia masuk lagi, kan mau testimoni. Daripada ntar dia denger, ya kan, gak apa-apa. 10 M. 10 M, iya. Ntar marah yang ada, masa ke bapak-bapak lain. Enggak, mumpung dia nggak ada, makanya ibu kerjain dulu sekarang. Ini udah pada mangap semua tuh, udah persiapan. Soalnya nih kalau ibu praktekin bu, ini kan yang datang ibu bapak-bapak wajahnya lagi gosong-gosongnya. Nanti bisa bening semua nih bu. Iya betul. Pak Haji. Ada lagi? Ini masalah ya, anugerah ya Pak Haji. Suami kan mau diangkat naik jadi manajer, insya Allah ya. Saya juga udah berdoa sih, karena kan udah lama kerjanya dari tahun 99 Pak Haji. Udah ada keputusan, katanya mau dipindah naik manajer ke Riau. Saya bilang ke Riau kan jauh, biar dirubah kayak Mbak Nadia, biar yang dipindah temennya gitu Pak Haji. Suami kan kemarin ada dengar katanya mau antara Cirebon sama Riau, mendingan Cirebon atau Jabodetabek gitu loh Pak Haji. Gimana ya caranya Pak Haji minta ininya?
Nanti mbaknya colek alat kelamin mbaknya, taruh di mulutnya suami sambil mbaknya ngomong. Mau pindahnya mau pindahnya di mana? Oh gitu. Nanti Berapa kali? 9 kali. 9 kali. Oh ya. Selama 9 hari. Sama 9 hari. Iya. Pokoknya gini mbak, kan tadi sudah bilang saksinya yang ada di ruang ini. Mumpung alat kelamin mbaknya lagi pulen-pulen. Jadi jangan Iya. sampai lewat harinya lama. Oh iya. Ntar kalau udah basi susah. Nah. Ada lagi? Sama mau jual kios, kan kios itu sepi Pak Haji. Udah berapa tahun ya saya iniin belum laku-laku, nggak ada yang nanya juga ya Pak Haji, biar laku gimana ya Kapanya? kios saya. Kalau mau jual kios, kalau mau jual produk barang, apakah itu makanan, minuman, Iya. atau mau jual kos-kosan, apakah itu apartemen ataukah apapun, itu paling manjur dipel atau dicawik-cawik atau disiram pakai air rendaman celana dalam kita yang punya hajat. Oh gitu. Itu. Iya ya. Jadi mbaknya rendam. Nah, nanti udah selesai diangkat celana dalamnya. Jangan sampai bapak dan ibu cawik-cawik masih ada celana dalamnya ya. Takutnya pas begini loncat. Nanti repot. Berapa lama Pak Haji direndamnya? Sejam bagus, 2 jam bagus. Sampai ada ikan koinya bagus. Iya Pak Haji. Manjur. Manjur. Ada lagi? Udah. Sip, Makasih tepuk ya, tangan Pak dong, Haji. luar biasa. Kasih banyak Pak Haji. Bapak, Kasih ilmunya. ayo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Yulianto Pak Haji dari Bekasi. Asli sih dari Bogor. Ya. Cuman lama di Bekasi karena kerja di Bekasi. Sebelumnya saya nih baru kali ini tadi nyampe dari Cikarang itu jam 5 kurang lebihnya. Jadi baru tahu RDAY itu kurang lebihnya 2 mingguan lah lihat YouTube-nya Pak Haji. Jadi apa yang ada di RDAY itu saya 1 tahun sudah menjalankan sholat malam alhamdulillah, kemudian qobliyah badiyah juga jalan insya Allah. Pas memang ada anugerah juga kemarin dalam 1 tahun kemarin ya itu dianggap saya anugerah karena alhamdulillah sampai sekarang itu saya jadi bisa dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu Pak Haji. Jadi 2 minggu kemarin saya lihat dari YouTube-nya Pak Haji, saya sudah coba mengamalkan sendiri dari apa yang Pak Haji sampaikan di YouTube. Yang pertama itu membalikin celana dalam, saya pakai celana dalam terbalik gitu Pak Haji. Udah kepake itu 2 minggu kemarin. Ibu celana dalam udah dibalik belum? Dibalik. BH? Iya. Benar. Benar. Bapak-bapak percaya gak? Gak percaya tuh. Tadi kan bilang biar kalau nggak ketipu, nggak ketangkep sama polisi. Ya kan, terus kalau itu harus Balik. Soalnya saya juga pernah gini Pak Haji. Pegang mic-nya. Waktu Pegang mic-nya. Saya kan pernah waktu saya kerja Pak Haji, kan saya kerja dari gadis sampai keluar 2016. Itu saya sempat ketipu uang hampir 1,5 miliar uang saya Pak Haji. Saya dikejar-kejar Depkol tuh, utang waktu itu Pak Haji. Stres banget, ada temen juga 3 orang bunuh diri. Yang masalah koperasi Pandawa itu loh Pak Haji itu. 3 orang bunuh diri, ya itu kan karena yang diajak saya waktu kerja yang diajak itu supervisor manager, jadi saya tuh kalau nggak ikut bos-bos pusat tuh udah nelponin Pak Haji, udah ikut belum, karena kan yang tangan kanannya tuh orang-orang itu semua PT saya gitu loh, nggak usah disebutin ya Pak Haji ya. Nah gitu, jadi saya ketipu, sempat ke ini Depkol, habis-habisan lah Pak Haji, uang juga habis-habisan. Masih ada juga tunggakan di bank, cuma karena pengaruh Covid saya kan mudik tuh. Enggak, ini sekarang BH-nya dibalik. Dibalik. Sadam dibalik. Iya. Oke, jadi Bapak dan Ibu nih ilmu RDAY. Kalau Bapak dan Ibu mau keluar kota, mau aman, nggak ada razia, nggak ada apa. Herannya selama berangkat nanti hujan deres, sehingga Iya, tidak betul. ada razia.
Iya, Mana ada hujan. raja hujan, ada nggak? Iya hujan Pak Haji, Enggak. betul. Kenapa deres? Karena alat kelamin kita kebalik. Jadi yang tadinya nggak hujan jadi hujan. Iya. Hujan Pak Haji, betul. Betul? Betul. Hujan terus, iya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Emang nggak waras ya Ibu RDA Nggak ya? waras. Tapi nyata ya Pak Haji. Iya, memang nggak masuk logika. Yang penting masuk rekening. Nah itu rekening itu saya yang belum. Nanti minimal nanti pulang dari sini Iya. besok malam ada alat kelamin suami masuk ke alat kelamin ibu dulu. Ngerokin uang udah. Tapi Udah, nanti udah. ibu tinggal kerok alat kelamin ibu, dikerok, masuk. gitu. Iya, nanti kan masuk alat kelamin suami. Ayo bos. Setelah itu saya ngamalin RDAY itu celana terbalik itu 3 hari saya yang tadi disampaikan ibu juga yang ya Allah mohon ridho izin dan ridhonya ya Allah dari doa anak-anak yatim dari apa namanya kandang embe ya sampai itu ya. Setelah itu saya ke muka terus saya rendam air celana dalam saya, kemudian saya sebelum saya guyur ke rumah juga kondisinya sudah diagunkan ke apa namanya ke Mandiri karena anugerah kemarin, dan 5 bulan ini sudah datang terus apa namanya debt collector. Saya minta saya ngomong gini, rumah kalau ada datang yang nagih bikin nggak betah, saya siramin itu. Nggak lama besokannya datang debt collector Pak Haji, datang ya saya terima ya saya melasnya ya memang nggak ada uang yang memang dia kan gimana Pak ini udah 5 bulan ini. Ya saya bilang lihat aja rumah saya aja sudah diplang, saya ada rencana untuk lunasin, kondisinya nggak ada uang, saya bilang gitu. Kalau memang mau dilelang silakan sesuai dengan aturannya. Saat ini saya boro-boro ada penghasilan nggak ada, saya bilang gitu. Nggak lama, oh iya Pak, langsung pulang Pak Haji, nggak lama. Jadi dia nggak ngamuk-ngamuk lah gitu, langsung pulang. Ya udah Pak kalau gitu saya pamitan pulang. Itu mungkin salah satu karomahnya lah mungkin ya, nggak tahu. Yang keduanya testimoni yang tadi yang itu saya kan mau share ke istri, mah nih kayaknya ini ada jalan nih kita jalan. Istri masih belum ini Pak Haji. Belum yakin Karena ada selangkangan gitu Pak Haji. Oke. Iya, apa ini gitu. Nggak taunya tadi malah dia nyuruh saya. Ya katanya mau ke sono ke Ciampea. Terus gimana mah? Nggak ada kendaraan. Ya udah mama antri nanti ke Cibarusa. Nih kasih uang 200 pakai angkot aja. Alhamdulillah Pak Haji nyuruh ke sini. Akhirnya istri. Wow, iya. tepuk tangan dong, luar biasa. Yang tadi nggak setuju Ibu RDAY. Akhirnya saya suruh ke sini Yeah. walaupun naik angkot tadi. Ya. Ya udah gitu udah jalan. Kemudian dari Cibarusa naik ke Cilengsi. Dari Cilengsi itu angkot lama banget Pak Haji. Lama banget itu. Lamanya udah kita ngetem. Memang ada penumpang itu harusnya kan mungkin 12 isinya cuma ada 4. Udah gitu dia jalan dari Cibubur mungkin kalau ngegas itu nggak nyampe kali 5 km per jam, pelan banget. Saya gesek aja udah. Supir cepat, nggak tahu dia ke gas atau gimana, kenceng Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Kenceng dia jalannya coba. Dia Gimana geseknya kalau boleh tahu kamu? gini aja gini Pak, gini pakai tangan gitu. Pakai tangan. Pakai tangan. Geseknya tangan sama tangan. Tangan sama tangan. Oh, bukan tangan sama kontol, bukan? Enggak. Oh, iya. Kan ada cewek depan saya. Oh, iya. Kan ada cewek, saya tangan sama tangan aja. Iya. Supir cepet. Ngegas di Cibubur Pak Haji, pas itu lampu merah. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe sini Berarti tadi jam 5. Bapak kalau gesek tangan sama tangan bisa terkabul, Iya. Bapak juga gesek aja tangan sama tangan Ibu, prakteknya bacanya lunas minggu ini. Lunas minggu ini. Alhamdulillah. Lunas. Kan tadi kan jalan. Gas tuh bisa. Betul. Kenapa nggak diganti dengan kata lunas, Iya. lunas atau cair,
cair, cair. Atau kalau bapak-bapak yang belum ngaceng, 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 begitu. Betul Pak Haji, nanti saya coba Pak Haji. Bisa? Bisa. Coba sekarang ngaceng, ngaceng, bisa gak? Ngaceng. Tepuk tangan dong. Nah, selanjutnya untuk yang ini dari anugerah kemarin Pak Haji, saya 41 orang terus neror saya, nagih saya Pak Haji. Yeah. Itu udah saya jalanin tapi ya belum, mudah-mudahan bukan mudah-mudahan, yakin biar lupa mereka gitu. Padahal hati saya tetap saya akan balikin kalau memang uangnya ada gitu Pak Haji. Jadi 41. Bos, yang bikin utang lo sampai hari ini nggak lunas karena lo udah jadi Tuhan kecil. Lo bilang gue pasti pasti apa tadi lunasin. Tadi ngomong apa? Lunas. Bukan. Saya pasti akan ngelunasin utang. Tadi kan lo. Oh iya. Itu nggak boleh Pak. Maaf, ya Allah. Yang lunasin utang tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lo. Iya. Jadi lo diciptain sama Allah, emang khusus lo suruh ngutang. Yang lunasin siapa? Allah. Kita mah enggak. Kita ngutang, apakah kita harus bayar? Ya jangan dong. Nih perhatiin Pak. Dulu saya kecil, umur 3 tahun, itu saya main bola. Bola saya tendang, kena kaca tetangga saya, pecah. Terus marah tetangga saya ke saya. Saya bilang apa? Nanti yang ganti emak gue. Emak, lu yang ganti, kan lu yang nendang. Sorry bos, ada emak gue bos. Ngapain gue ganti? Gue diciptain sama Allah suruh mecahin kaca-kaca. Nah nanti yang ganti emak gue. Jadi lo ciptain utang, nanti yang lunasin Allah. Bener tuh yang ganti kaca tetangga saya siapa? Ibu saya. Nggak mungkin saya, orang seumur 3 tahun. Toko material nggak tahu, tukang nggak tahu, duit nggak punya. Dan emang hobi gue mecahin kaca tetangga gue. Dan yang bayar siapa itu? Emak gue. Makanya lo ngutang aja bos. Ngutang aja bos. Ngutang aja. Iya dong. Kan negeri ini punya utang berapa? 7.000 triliun. Yang bayar siapa? Allah. Ngapain kita bayar ya kan? Ya kita ngutang aja. Asik ngutang. Tapi sambil gembira bos. Makanya kalau kita tanya Allah, gimana nih bapak nih utangnya Allah? Biarin aja, kan dia mau bayar, biarin aja. Jadi lo nggak bakal selesai bos. Jadi yang nyelesain utang siapa? Allah. Jadi kalau bisa lo ngutang lagi ke Bank BRI, lo ngutang lagi ke Bank BNI, lo ngutang lagi ke Bank BCA. Begitu. Nggak mau Pak Haji, nggak mau. Kenapa? Nggak mau ngutang lagi. Nggak mau ngutang lagi. Justru Allah nungguin. Nggak mau Pak Haji. Nggak mau. Udah. Tobat Pak Haji udah, jangan ngutang lagi udah. Ya, jadi gini Pak. Ya. Yang bikin utang kita nggak lunas-lunas, tahu? Karena belum waktunya utang itu lunas, Bapak maksain lunas. Harusnya jangan. Mau tahu? Orang utang sama orang apa? Sama juga orang melahirkan. Orang melahirkan buntingnya berapa bulan ngelahirin? 9 bulan 10 hari. Ada gak orang hamil 3 bulan pengen lahiran? Bisa gak? Gak bisa, orang belum waktunya lahir. Utang juga kalau belum waktunya lahir utang juga kalau belum waktu lunas gak bisa lunas. Setuju gak omongan gua? Betul. Kenapa setuju? Kalau kau setuju omongan gue? Kan belum waktunya gitu. Nah makanya lu nyantai aja bos. Mau dibenci, mau dihujat, mau di apa, tenang aja, orang belum waktunya lunas. Ngapain bayar? Makanya gue setuju negeri ini utangnya gede, gue setuju. Nanti kalau waktunya lunas juga lunas. Tenang aja. Makanya gue bisa utang lagi gitu. Hidup utang. Di pengobatan gak waras. Kedua, belum waktunya sholat subuh. Subuh kan besok pagi, Ya. jam 4 lewat atau jam 4 kurang. Ya. Gue nggak hafal, kan gue bukan kiai SD Impres. Kita sekarang jam 23.31.
Kita mau sholat subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrah. Apa kita sah sholat subuh sekarang? Kan belum waktunya subuh. Begitu juga utang, kalau belum waktunya lunas, nggak bisa dilunasin. Itu prinsipnya SD Impres. Tahu bener tahu enggak? Daripada yang pakarnya ekonomi, profesor doktor goblok, gitu. Misalkan namanya Pak Goblok. Ngapain? Mesti sekolah profesor. Orang belum waktunya lunas ya nggak bisa dilunasin. Orang waktu nanti kalau udah waktunya lunas, ya lunas sendiri. Contoh, ada tamu saya punya mobil, punya motor Kawasaki Ninja, punya utang 50 juta, maksa pengen lunas, maksa harus lunas. Gue bilang jangan dipaksa bos, nanti lunas sendiri. Oh gitu Pak Haji? Ya iyalah, bener loh, naik motor Kawasaki Ninja, belok kanan di Cikampak, belok masuk mobilnya ke kolong Kijang. Iya, akhirnya yang lunasin yang punya mobil Kijang. Kenapa? Kan mukanya hancur karena itu aspal. Yang bayar, motornya diganti, dilunasin. Mau lo cara begitu? Ya makanya jangan maksain. Nanti waktunya lunas, santai aja. Ini enggak dimarah-marahin sama debt collector. Enggak apa-apa debt collector marah, wajar kan, dia kan job description-nya kan memang dia nagih utang. Jangan takut, santai aja, dia mau marah-marah, dengerin aja. Kok gitu Ji? Ya kan lo udah tahu, kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Kalau belum waktunya lahir nggak bisa dilahirin. Kalau belum waktunya sholat subuh belum bisa sholat subuh. Ada lagi yang terakhir. Kalau belum waktunya mati bisa gak mati? Nggak bisa. Orang mati apa coba? Orang mati orang yang rezekinya emang udah habis baru mati. Jadi kalau rezeki masih ada nggak bakal mati. Setuju gak omongan gue? Ya makanya bapak dan ibu santai aja. Kalau udah ke Allah, apalagi udah meraktek ilmu RDAY, pasti terkabul, pasti lunas, pasti punya mobil sedan Mercy seri C. Tepuk tangan dong. Pasti punya mobil Jeep BMW. Hah? Amin. Minimal alat kelamin lo hitam dulu. Gak bisa, saya kan nggak hitam. Oh nggak hitam ya? Percaya gak bapak-bapak alat kelamin nggak hitam? Nyambungan nih maksud saya. Iya. Kalau belum waktunya utang lunas, nggak bisa dilunas. Kenapa saya ngomong begitu? Biar bapak dan ibu tenang. Kan selama ini bapak dan ibu ketakutan utang. Jangan. Kita bikin komunitas ahli hutang. Ini mah takut riba, apa-apa takut riba, ampret. Riba kan ciptaan Allah, santai aja. Jangan ditakut-takutin. Kalau ibu ditakutin udah santai. Utang kalau belum waktunya lunas, bisa gak lunas? Tidak. Gak bisa. Sholat kalau belum waktunya, bisa gak sholat? Tidak. Gak bisa. Lahiran kalau belum waktunya lahir, bisa gak lahiran? Tidak. Gak bisa. Orang baru bunting 3 bulan, kita bilang begini sama suami kita, Papa, aku gak kuat pengen lahiran. Gak bisa sayang, kamu baru 3 bulan, tapi aku udah gak kuat. Ya udah, Papa toblos lagi ya biar enak ya. Iya maksudnya biar nggak ngerasain mual muter. Jadi biar ada jalannya. Jadi digedein jalannya, ditoblos. Hah? Nuain. Iya. Tapi nanti pas diperiksa sama dokter kandungan, kepalanya semuanya banyak rengginangnya loh. Ada lagi?
Jadi testimoni yang tadi saya sampaikan itu salah satunya Pak Haji. Jadi pertanyaan saya sih, saya minta ijazahnya lah, tadi yang sampaikan si ibu juga. Kita sudah ngamalin ibarat kata apa yang ada di RDAY, tapi kita belum ketemu dengan Pak Hajinya gitu. Alangkah itunya kan bisa silaturahim. Nah, alhamdulillah saat ini saya sudah bertemu Pak Haji. Saya mohon izin untuk amalan-amalan Pak Haji yang disampaikan, saya mau amalkan gitu Pak Haji. Ya sekaligus tadinya sih niat saya kalau memang ada kegiatan atau ibarat kata saya bisa bantu-bantu sini, alhamdulillah gitu. Dalam arti bisa ngurus-ngurusin anak yatim ataupun bisa ya ngurusin kambing atau apalah gitu, nggak apa-apa. Sambil belum ada kerjaan juga gitu. Gampang bos. Ya. Kan kambing gue hobinya kawin. Jantan sama jantan ini kawinin. Nah lo bagian nunduk aja bos, begini bos. Ya lo nanti hubungin Pak Bambang Ancol. Hampir tamu-tamu gue yang riadoh gak ada yang gagal. Tanya aja nanti Bambang Ancol. Salah satu Pak Bambang Ancol. Utangnya 2,8 miliar lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah lo utangnya berapa? Saya kena anugerah kemarin tuh ketipu 3,5 miliar Pak Haji. Ya kan ketipu, Iya, ketipu, bukan Pak Haji. utang. Ya itu Utang. salah satunya yang nagih itu nganggapnya mereka tuh hutang Pak Haji. Oh bukan, ini kan dia investasi. Iya investasi Pak Haji. Jadi Ada yang hutang itu sebenarnya ke perorangan, karena saya 2 tahun tidak ada penghasilan, akhirnya dipinjam kiri pinjam kanan, kemudian sama yang kena anugerah kemarin itu salah satunya pinjam kur waktu itu buat usaha, nggak taunya kita Nggak apa-apa, itu kan proses. Nanti lo tinggal ikutin Pak Bambang Anco, dia riadohnya apa, nanti lo tanya. Siap, Dia ngurusin anak yatim tahajud, sama ngurusin anak yatim kurung. Siap. Kan yatim kurungnya kecil-kecil, nanti langon. Siap. Ya, ada lagi? Ya. Itu aja Pak Haji. Boleh. Terima kasih.